Sore guys, ketemu lagi di vlog pulang kerja edisi 22 April 2025. Posisi di Kuningan, Jalan Rasuna Said. Traffic padat merayap karena tadi kebetulan habis hujan. Ya gini lah guys, kalau habis hujan di Jakarta kita nikmati aja. Kita nikmati aja. Di Jakarta tuh city light-nya bagus, rame gitu ya, dan apa ya, ya hampir tidak dijumpai di kota-kota lain di Indonesia, ya di Indonesia lah gitu, city light di Jakarta ini ya. Nah kalau lagi kondisi macet kayak gini, kebetulan lo lagi ada di high rise building gitu ya, di gedung-gedung tinggi, misal lo nginep di hotel atau kantor lo tuh di lantai 20-an ke atas gitu ya, itu view-nya bagus gitu. Tapi kalau di kantor kan konteksnya lo kerja ya, kalau di hotel kan ya lo bisa nikmati pemandangan gitu ya. Salah satu yang menurut gue ya, hotel yang recommended buat ngelihat city light di Jakarta gitu ya, yang letaknya cukup center tuh ini guys, Efek Sudirman gitu. Nah tapi di Efek Sudirman ini lo jangan salah pilih kamar, karena dia ada ini, ada, kalau lo pilih kamar kalau nggak salah yang rate-nya 700, 800 gitu, lo dapat kamarnya tuh di tengah, bukan kamar yang premium gitu. Premium tuh artinya city view gitu. Nah kalau di Efek Sudirman ambil kamar tuh kalau nggak salah yang di atas 1,1 lah, including breakfast tuh 1,1, 1,2. Haris ya, hotelnya Haris Efek Sudirman. Haris Efek Sudirman. Nah lo ngambil kamar yang 1,1 ke atas gitu ya, atau 1 juta ke atas lah. Pokoknya minta sama resepsionisnya tuh yang city view gitu. Minta sama resepsionisnya yang city view ya kan. Nah nanti lo dikasih tuh yang city view. Pas malam itu bagus banget viewnya, asli bagus banget. Itu cuman ngeliatin orang macet doang di Sudirman. Tapi ya ternyata kalau dilihat dari
atas tuh bagus gitu guys. Sebenarnya banyak sih hotel-hotel lain yang di tengah kota juga gitu ya, tapi mungkin city view-nya nggak terlalu bagus. Apa namanya? Gue belum pernah nginep Shangri-La gitu sih. Tapi kayak Pullman atau Saripan Pacific itu ini apa namanya? Nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ya view-nya biasa aja sih. Jadi kayak ngeliatin mobil parkir aja. Nah kalau di FX Sudirman nih tinggi banget gitu. Kalau nggak salah sampai lantai 32 apa ya kalau nggak salah ya. Nah itu tinggi banget tuh, bagus banget. Lihat gedung-gedung gitu ya, apalagi di depan-depannya itu gedung-gedung pencakar langit yang bagus-bagus gitu. Seberangnya tuh SCBD ya kan. Ada, gue lupa gedung apa gitu ya yang lampunya warna-warni itu. Nah itu masih kelihatan. Terus kesana dikit tuh ada masuk ke Jalan Sudirman itu apa gedung-gedungnya masih kelihatan semua, bagus. Tapi kelebihannya efek Sudirman tuh ini, dia lokasinya strategis ya kan. Lokasinya tuh strategis banget, persis di ya itu masih sekitar Semanggi situ kan, Haris efek Sudirman tuh. Jadi lo mau kemana aja deket, lo mau ke GI ya kan. Kalau lo ada kerjaan di tengah kota gitu, itu strategis banget. Kemana-mana deket lah hitungannya kan. Gitu. Ke pusat perbelanjaan deket gitu ya, ke perkantoran deket, ke SCBD juga deket. Masuknya jalan apa? Hitungannya jalan kaki masih bisa lah gitu ya ke SCBD. Nah cuma kalau di Haris efek Sudirman menurut gue ya itu sarapannya kurang enak, biasa aja sih gitu, tapi ya kurang lah, biasa aja. Jadi pilihannya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dulu waktu gue masih dinas, waktu gue masih penempatan luar kota, kalau misalnya gue ada kerjaan di Jakarta, gue tuh ini ya inilah ya, ngambil hotel yang rate-nya masuk gitu ya, yang nggak terlalu mahal juga tapi nyaman gitu. Nah kebetulan kalau Mercure itu gue udah pernah nyobain yang di Sabang. Itu gue udah pernah nyobain, itu enak sih, enak. Cuman kalau gue tuh kalau di hotel tuh sukanya yang ini, kamarnya tuh di atas gitu, di lantai yang tinggi gitu, karena biar nggak berisik, terus view-nya juga bagus gitu ya. Nah Mercure Sabang itu ini apa namanya, lantainya cuma 5 guys. Mercure tuh nggak tinggi-tinggi, tapi breakfastnya enak. Mercure tuh di mana-mana standar, dia lengkap. Mercure Sabang, Mercure Cikini. Kalau Mercure Cikini lengkap, cuman tempat breakfastnya kecil dan sama, dia lantainya kalau nggak salah cuma 5 apa 6 gitu, atau bahkan mungkin cuma 4. Pendek hotelnya, view-nya nggak bagus, view-nya sama sekali nggak bagus. Mercure Cikini nggak recommended kalau untuk kalian yang nyari view ya, tapi kamarnya nyaman, standar lah gitu. Nah kalau di sekitar Jakarta Pusat lah ya, daerah Wahid Hasim, Cikini gitu, gue paling suka tuh ini
Novotel Cikini. Nah itu enak banget guys. Lu kalau nginep di Novotel Cikini, minta kamar di atas lantai 10. Kalau bisa di lantai 15. Oh itu view-nya bagus banget gitu. Kalau udah di lantai 6 ke bawah tuh, aduh, kurang banget dah. Minta di lantai 15 ke atas gitu ya, 15. Kalau nggak salah dia sampai lantai, gue lupa, 17 apa 20 gitu. Nah lo minta pokoknya di atas lantai 10 lah. Nah itu view-nya bagus banget. Terus kamarnya nyaman, bersih, nyaman gitu ya. Karena gue suka ini sih. Ya kebetulan beberapa kali gue dapet yang kayaknya hampir semua deh. Soalnya gue udah lebih dari 3 kali nginep di Novotel Cikini itu. Semua lantainya tuh dasarnya karpet. Nah gue suka tuh lantai yang dasarnya karpet atau parket kayu tuh. Enak soalnya anget di kaki kan. Nah Novotel Cikini itu karpet ya bawahnya, atau lantainya tuh karpet. Jadi enak gitu. Jadi kamar itu simple gitu. Terus modern. Kamar itu simple, modern dia. Jadi dia karpetnya tuh motifnya kontemporer gitu ya. Terus di dinding itu ada lukisan kontemporernya. Nggak cuma polos-polos aja atau wallpaper yang polos doang gitu. Atau di ya dindingnya tuh biasanya dia ada bukan lukisan ya. Jadi dia ada wallpaper lah. Wallpaper itu ada gambarnya gitu. Gambarnya tuh artnya kontemporer lah, hampir sama kayak art hotel gitu. Tapi art hotel kan ada ilustrasinya gitu. Dia enggak, dia cuman kayak garis-garis gitu, minimalis. Bagus. Karpetnya ada motifnya, terus dindingnya gitu ya, itu bagus. Kamar mandinya juga sederhana, bersih gitu ya. Nah yang paling berkesan itu di Novotel itu ya, kalau gymnya standar lah, dia gym sama kolam renang standar lah. Tapi tempat gymnya enak. Nah yang paling gue suka di Novotel ini adalah breakfastnya. Waduh, breakfastnya enak banget, lengkap, nasional, mulai dari nasi atau pokoknya lo yang suka sarapan nasi pakai lauk, ayam apa segala macam, daging, ada semua. Terus buat lo yang apa, nyari sarapannya itu yang sukanya western gitu, ada juga, komplit semua. Atau yang cuma mau salad-salad gitu, lengkap di situ ya. Ada yogurt ambil sendiri, terus susu ambil sendiri. Kalau kayak di dessertnya gitu, itu aduh lengkap banget deh. Untuk anak-anak juga breakfastnya kids friendly banget gitu, banyak dia pilihannya. Kayak apa, apa tuh namanya, sereal ya kan, banyak serealnya, susu, terus ada es krim juga gitu. Roti, pilihan selainya juga banyak gitu ya. Terus kue-kue kayak donat gitu, banyak banget. Menurut gua ini sih enak sih menurut gua Novotel Cikini tuh. Bahkan gue pernah nginep di ini ya, di grupnya, aduh bentar nih, orang mepet banget sih, grupnya Marriott atau 4 Point lah, 4 Point yang di Tamrin tuh, aduh namanya doang 4 Point tapi nggak enak banget. Di 4 Point itu guys, gue dapet kamar yang
ada pilarnya di tengah kamar coba. Aduh. Jadi udah kamarnya kecil, gara-gara ada pilarnya tambah sempit lagi. Itu satu. Terus yang kedua, ternyata breakfastnya nggak terlalu enak, biasa aja. Pilihannya juga sedikit gitu ya. Dan terkesan apa ya? Ya pencahayaannya juga kurang gitu ya. Nggak hidup gitu, energinya kurang aja. Itu 4 Tamrin tuh, gue pernah nyobain. Dan emang ada kamar yang dia kepotong pilar gitu, jadi lu tidur mau nonton TV itu kehalangan pilar coba. Makanya lu kalau mau booking di mana namanya, di 4 Tamrin, lu minta ke resepsionisnya itu, Mbak kalau bisa kamar yang nggak ada pilarnya gitu, bilang aja kayak gitu guys. Nah terus gue juga pernah nginep di Saripan Pacific yang sekarang kalau nggak salah apa sih namanya, Saripan Pacific Autograph ya kalau nggak salah ya. Itu kamarnya enak sih, tapi ya itu karena hotelnya nggak terlalu, dia modelnya bangunannya melebar kan, jadi nggak ke atas, dia bangunannya melebar. Nah akhirnya dapat kamar itu rendah gitu loh, viewnya biasa aja, nggak bisa nikmati city light yang bagus banget. Dan yang paling kurang sih ini, kalau kamarnya oke lah, bersih, modern, dia udah redesign lagi kan daripada Saripan Pacific yang lama. Dia pakai hazard lagi. Terus ini apa namanya, breakfastnya tuh kalah sih kalau sama Novotel Cikini. Pokoknya di sekitar situ tuh menurut gua di budget 800 sampai 1 juta, 1,2 gitu, paling oke tuh Novotel Cikini lah gitu. Lo mau bandingin sama apa lagi? Ashley mana? Ashley Sabang. Alah, gua udah pernah nginep situ. Sarapannya kalau gua nilai Novotel 10, Mercure 8, Ashley itu 5 kalau nggak 4. Gila, parah banget sih Ashley itu. Ashley Sabang tuh yang bener-bener ada di Sabang. Namanya Ashley apa sih itu, gue lupa. Emang tampilannya keren, kamarnya juga keren sih gitu. Tapi aduh, breakfastnya kurang banget. Ya cuma kelebihannya kalau lo nginep di hotel sekitar Sabang tuh kan, dia kalau lo mau jajanan kuliner mau wisata kuliner gitu kan enak banget ya, tinggal ngelangkah doang dari depan hotel tuh udah. Tapi ya kuliner Sabang ya itu aja sih menurut gua, nggak ada yang gimana banget lah. Nasi goreng ya kan, sate. Kalau gue mendingan ini, kalau lo mau nginep di Sabang yang lumayan oke gitu ya, nginepnya di ini aja, di Mercure Sabang. Itu Sabang yang udah agak kesana tuh, yang lewatin jalan Kebon Sirinya dulu. Tuh enak, kamarnya enak, tapi ya itu kurang tinggi ya. Kamarnya enak, breakfastnya juga enak gitu. Dan kalau mau kuliner ya tinggal jalan sedikit aja ke arah Jalan Sabang gitu, daripada di Ashley Sabang. Aduh, breakfastnya bener-bener deh. Gue pernah nginep juga di Akmani sini, Wahid Hasim sini, sekitar Sabang juga. Ya kamarnya oke, banyak lantainya nggak karpet ya, lantainya ya ubin gitulah pokoknya, apa sih, marmer ya atau keramik, gue lupa. Pokoknya dingin lah. Ya biasa aja sih, secara kamar sih biasa aja, breakfast juga biasa aja gitu. Oh iya, satu lagi yang menurut gua enak tuh sarapannya ini, Morrissey.
Morrissey itu enak. Gue pernah nginep di situ. Morrissey itu rate-nya hampir sama Novotel Cikini. Nah, cuma gue lebih suka Novotel Cikini. Menurut gue ini apa namanya, tempat tidurnya lebih enak Novotel daripada Morrissey. Morrissey itu dia kan ada ini ya, ada model tempat tidur yang keras gitu ya. Kerasnya itu tapi keras ortopedik gitu. Misalnya lu beli kasur kayak merek Tempur gitu ya. Tempur atau Siemens lah. Nah, biasa itu kan ada ada kasur yang tipenya ortopedik gitu kan, yang keras lah ya, nopang tulang punggung tuh enak banget gitu kan. Nah, si Morrissey ini dia kasurnya keras tapi bukan ortopedik gitu, jadi kayak keras aja gitu, nggak ya kayak nggak enak aja gitu, ditopang tapi nggak enak gitu. Nah, terus dia cenderung bednya tuh agak low gitu ya, agak ke bawah gitu. Kalau Novotel kan normal dia. Gue dapat beberapa kali kamar di Novotel dia normal aja gitu, tinggi kasurnya nggak agak rendah. Kalau di Morrissey agak rendah, tapi breakfastnya enak. Dia pilihan breakfastnya banyak gitu. Yang tradisional kayak soto, bahkan kalau nggak salah ada mie instan deh, tapi kayak yang berkuah gitu kalau pagi itu banyak gitu, ada mie gitu. Nah, itu enak dia. Morrissey. Sama ada satu lagi tuh, grupnya Marriott Bonvoy yang di Wahid Hasim, apa sih namanya, gue lupa, yang ada di Bali juga tuh, yang ada di Kuta, apa ya. Nah, itu gue belum pernah sih, cuman harusnya sih enak, soalnya yang di Kuta itu enak ya. Gitulah guys. Sekali-sekali lah ya lo jadi turis di kota sendiri, Jakarta, nginep hotel gitu ya kan, ya buat nyenengin diri sendiri aja, reward, tapi jangan sering-sering. Gue tuh justru ini ya, kalau udah niat nginep hotel gitu ya, males keluar. Pengennya ya udah pengen di hotel, rebahan, lihat keluar gitu, atau nge-gym, berenang sama anak-anak gitu. Aduh, enak banget. Ini udah sampai mau masuk penjernihan. Menurut gue sih, kalau lo dari Kuningan gitu ya ke arah mana namanya, Tomang, masuk tol Tomang, itu paling normal tuh lewat sini menurut gue ya. Sebab kalau lewat, kalau lewat mana namanya, lewat Jalan Tomang Raya tuh dari Harmoni, waduh guys, mana sekarang ada, nggak tahu tuh pekerjaan apa, LRT kah atau MRT kah, makin sempit aja jalan. Dulu aja nggak ada pekerjaan itu dia macetnya tuh parah banget gitu, padahal hitungannya nggak terlalu jauh jaraknya. Nah, kalau lewat sini nih emang
battle-nya tuh udah ketahuan gitu di mana aja gitu. Bottleneck-nya ya. Tadi di mana tuh? Di depan Lotte Avenue gitu ya. Di Satrio lah. Satrio Putaran ya kan. Gitu. Terus ya itu satu. Ini lumayan lancar tadi. Terus nanti di Sleepy pas naik ke arah lampu merah Sleepy-nya, terus udah terakhir di menjelang masuk tol Tomang. Lumayan lah. Oh di sini nih di Pejompongan lumayan nih battle-nya nih. Lihat tuh depan udah mulai rame kan. Cuman ya masih kayak gini lah, masih ada lenggangnya sedikit ya, lumayan. Nggak padat banget yang sampai nggak bergerak tuh. Guys, gue mau kasih tahu sesuatu nih guys di sini guys. Sebelah kanan nih, ntar mana sih rumah susun? Nah ini nih. Oh masih depan. Itu tuh yang bakar-bakar. Itu lu lihat nggak di depan tuh sebelah kanan ada asap kan, ya kan? Apa di sebelah sananya lagi ya? Ntar coba lihat ya. Lu tahu kan yang ada ini, ada tempat makan sambal setan Cirebon itu? Lu udah pernah nyoba belum makan situ? Itu enak banget guys. Sambalnya tuh pedes, kalau lo buat lo yang suka pedes ya, itu enak sih. Dia gorengan semua, nggak ada yang bakar kalau nggak salah. Seinget gue sih nggak ada yang ada nggak ya lele bakar ya? Seinget gue sih nggak ada ya. Jadi goreng semua, nila goreng gitu, lele ayam. Itu dan seinget gue pernah makan di sini ya. Bener kan ya ini ya? Ini yang rame motor nih. Iya bener di sini. Bener. Tuh. Warung khas Cirebon. Sejauh gue pernah makan, gue sering dulu makan di situ sama istri gue. Itu nasinya tuh kelewat panas guys. Bener-bener ngebul gitu loh. Jadi udah lauknya panas, nasinya tuh panas banget. Ya memang satu sisi tuh enak ya, nasi panas tuh enak. Cuman nggak bisa langsung dimakan. Kalau lu lapar banget kan lu gemes gitu ya. Pengen anjir gue pengen makan banget, cuman gara-gara nasinya panas tuh jadi lu nggak bisa nikmatin gitu. Udah nasinya panas, sambelnya pedas banget, gila sih itu, mulut lu rasanya kebakar. Tapi enak, sambelnya tuh pedasnya tuh enak gitu. Dan lauknya juga benar-benar baru digoreng gitu ya. Karena lu ini begitu lu pesen, dia nggak ngambil yang udah jadi gitu. Itu digorengin dulu sama dia. Gitu. Terus nasinya tuh benar-benar panas. Gue jadi lapar. Sambelnya tuh enak banget, pedes banget sambelnya. Buat lo yang lambungnya bermasalah kalau kena cabe, hati-hati lah. Tuh, cobain guys sekali-sekali, enak. Nah, tapi ada tapinya nih. Sebenarnya nggak masalah juga. Kalau lu dia tuh bukanya sampai malam banget guys, sampai jam 11, jam 12 gitu dia pasti buka. Gitu. Nah, kalau lu kesananya agak malam, ya ini pengalaman gua sih ya.
Di belakangnya tuh kan ada rumah susun tuh. Di belakangnya ada rumah susun. Nah jam-jam 11 gitu penghuni rumah susunnya keluar guys, gitu. Jadi ya beberapa kali sih gue ketemu penghuni rumah susun ya gitulah, cewek-cewek seksi ya, walaupun nggak semua ya, tapi beberapa kali gue bilang itu buat ya gue nggak tahu sih di dalamnya tuh apa lah ya, gue juga nggak tahu, tapi gue cuma mau cerita gitu aja. Kalau lo kesananya agak malam, duh jatuh lagi, itu penghuni rumah susunnya keluar. Sorry guys, kameranya jatuh lagi. Sorry. Kalau kata buktiin tuh, sorry. Lo tahu Mukti Entut gak guys? Pada suka ini nggak, stand up comedy nggak? Oh iya, jangan lupa ini ya guys, follow IG-nya, IG podcast Hari Esok. Nah kalau lu suka stand up comedy, nonton ini guys, apa namanya, Stand Up Fest bulan Juli tanggal 11. Kalau nggak salah 3 hari dia, 11, 12, 13 gitu kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi aja. Terus jangan lupa follow IG kita, podcast Hari Esok, IG-nya. Nah ini battle berikutnya di sini nih, antri naik ke atas. Di sini tipsnya lo ngambil jalur paling kiri, karena jalur paling kanan itu pas putaran di atas itu lo susah dapat masuk ke jalur yang dari Gatsu tuh susah. Nah lebih gampang lo ngambil jalur yang paling kiri gitu guys. Jangan lupa nonton Stand Up Fest tuh, kocak-kocak semua tuh. Gua kebetulan suka stand up comedy. Jadi kemarin waktu Jambore itu 2024 bulan September, itu gua nonton di Hutan Pinus Mangunan di Jogja. Wah itu kocak banget sih. Lo itu kalau nggak salah 2 hari ya, Jumat dan Sabtu itu kalau nggak salah. Itu lo bener-bener 2 hari itu lu disuguhin jokes yang wah luar biasa sih. Nah salah satu menurut gue ya, salah satu best performance-nya itu Mukti Entut. Nah, Mukti Entut kocak banget, orangnya kocak banget. Padahal dia ini ya, kan ada ya komedian gitu yang ngeluarin jokesnya tuh effort gitu. Effort tuh ya pokoknya effort lah. Kadang-kadang ada act outnya. Nah Mukti Entut nih enggak gitu, dia cerita doang tapi lucu banget. Nah besok dia ada lagi tuh di Stand Up Fest gitu. Kalau lo mau nonton belum dapet tiket, lo DM gue aja, gue ada tiketnya lebih. Nggak dimahalin, biasa aja. Nih kita ambil jalur paling kiri, ya kan. Sekarang lagi tanggal genap. Buat lo yang buat lo mobil ganjil, yang lo pikir lo bisa lolos di sini, masuk Gatsu gitu kan, masuk Gatsu depan, terus langsung lanjut Selipi masuk Tomang. Nah lo mesti hati-hati. Kadang-kadang di situ tuh di depan tuh, pas mau masuk Gatsu, terus suka ada polisi di situ. Walaupun ya di antara 10 kali gue lewat sini mungkin cuma sekali lah, tapi suka ada.
gitu. Jadi tetap lu mesti hati-hati. Tahu-tahu lu kalau misalnya nggak sesuai harinya lu di stop aja ya kan. Nih kita ambil jalur kiri, dia lebih lancar kan. Ini polis nih. Polis, lihat sebelah kiri. Kenapa dia berhentiin? Oh, suruh lewat. Ya, siapa? Siap. Macet banget guys, kan gue bilang apa kan, bener kan? Kalau lo pikir lo bisa lolos di sini, ada polisi guys. Padahal ini jam berapa? 7:30 tuh. Aduh. Ya. Nah kan ada yang di berhentiin tuh di belakang. Emang pertemuan jalur gini kalau nggak ada yang ngatur, aduh susah banget. Oke, lanjut. Hyundai Kona. EV nih sekarang gila ya. Apa? Wah, gue sampai kayaknya EV ini sekarang brand Cina. Yang Jepang tuh yang EV apa ya? Nggak ada ya. Semua brand mobil EV tuh kayaknya Cina ya. Kayaknya Jepang tuh nggak ada ya. Iya. Wih, itu Hyundai Tucson yang baru ya. Wah, keren ya. Terus nih Kona elektrik lagi. Kita ambil jalur kiri aja deh. Ini lebih berhenti gitu. Kalau menurut kalian mobil EV yang paling reliable apa guys? Kayaknya belum bisa ini ya. Sekarang tuh kita belum bisa ngelihat kehandalan atau keawetan lah. Orang Indonesia kan sukanya gitu ya. Ya, konsekuensi dari negara yang penghasilan warganya juga terbatas gitu ya, nggak terlalu tinggi juga ya. Pasti beli mobil sekali ya kan, buat dipelihara seumur hidup kalau bisa. Gitu. Cuman nih EV kan udah take over lah ya kalau gue bilang sih. Banyak orang tuh beralih ke EV gitu. Banyak orang beralih ke EV. Dan satu-satunya brand gitu ya yang nggak tahu ya, ya mungkin Toyota juga ada gitu ya, tapi yang cukup reputable gitu kan, dari yang eksisnya cukup reputable gitu ya, yang sebelum EV itu benar-benar hype seperti sekarang ini kan ya, ini Hyundai sama Wuling ya. Kalau Wuling kan sekarang punya Cloud EV itu ya, di depan ada Bingo ya juga Wuling ya kan. Terus apa namanya, kalau Hyundai itu kayaknya banyak banget ya. Dan yang paling mahalnya tuh kan yang Ioniq.
tadi di awal-awal vlog ini ada tuh Ioniq 6. Gila, Ioniq 6. Aduh, drop lagi. Payah nih holdernya nih. Sorry ya guys, jatuh-jatuh nih. Oke deh, sementara ini juga udah 40 menit. Cukup sekian dulu. Besok kita sambung lagi di vlog berangkat kerja. Oke, see you. Sehat terus, sukses terus. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.